Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore kepada Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Albert Mangapul Parulian dari program studi Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan. Eh, Tentunya dalam kesempatan kali ini saya mohon izin untuk bisa membagikan mengenai rancangan pembelajaran untuk mata kuliah saya yang berjudul Strategi Operasi. Saya tuliskan di sini di semester pendek karena memang saya masih dalam tahap mengajar semester pendek, tetapi bukan berarti ada perbedaan yang signifikan. Bahkan kalau boleh dikatakan tidak ada perbedaan sama sekali antara semester pendek ataupun semester yang lainnya dalam hal rancangan pembelajaran ini. Hanya ada sedikit penyesuaian saja. Mengenai definisi mata kuliah, perlu saya jelaskan bahwa mata kuliah strategi operasi ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya yang judulnya adalah manajemen operasi. Seperti ketika kita ketahui, bahwa operasi atau operasional, manajemen operasional adalah sebuah bagian dari pilar bisnis, di mana dalam manajemen operasional yang dilakukan adalah terutama berhubungan dengan penciptaan produk, mulai dari bahan baku, melewati sebuah proses dan akhirnya menjadi sebuah produk jadi yang nanti akan dapat diperbaiki terus-menerus prosesnya melalui adanya feedback. Mata kuliah strategi operasi ini sendiri merupakan sebuah kelanjutan dari manajemen operasi sebelumnya mahasiswa sudah akan mengetahui kira-kira apa saja yang dapat dinilai operasi yang efektif dan efisien, sedangkan kalau di sini untuk bisa mendapatkan keuntungan dan berkembang, mahasiswa harus mengerti bahwa perusahaan itu perlu strategi operasi dan mahasiswa akan diberikan pemahaman mengenai konsep dan teknologi operasi tersebut secara strategis, terutama tentunya untuk segala aktivitas perusahaan yang terkait terutama untuk produksi atau operasi, baik perusahaannya berbentuk manufaktur ataupun jasa, dengan tujuan didapatnya sebuah formulasi kebijakan dan juga strategi operasional yang optimal. Eee, Perlu saya tambahkan bahwa dalam dunia manajemen operasi dan juga strategi operasi, yang dikatakan optimal di sini adalah ketika kita dapat menyeimbangkan kepuasan pelanggan dan juga biaya yang optimal dalam pelaksanaannya. Tentunya profit bukan cuma didapat lewat penjualan yang banyak, tetapi juga bisa lewat biaya yang dapat ditekan. Oleh karena itu, memang perlu dicapai sebuah titik equilibrium sampai sejauh mana produk yang kita punya harus menghasilkan kualitas yang dapat memuaskan pelanggan, tapi sampai sejauh mana biaya yang harus kita keluarkan untuk mencapai kualitas itu dapat disebut optimal. Nah, di dalam mata kuliah strategi operasi ini, tentunya mahasiswa diajak lebih mengerti lagi tentang itu, dalam sudut pandang strategis. Capaian pembelajaran lulusannya kami bagi menjadi 4, yaitu sikap pertama, di mana sikap yang kami harapkan adalah adanya sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian mahasiswa secara mandiri. Di sini adalah bidang bisnis, terutama karena memang tujuan dari prodi administrasi bisnis ini sendiri adalah untuk mencapai entrepreneur ataupun, eee, profesional yang benar-benar bertanggung jawab di bidangnya dan juga sukses di bidangnya. Dalam hal penguasaan pengetahuan, kami berharap bahwa mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis secara umum terkait dengan teori-teori yaitu kewirausahaan, inovasi sebagai bagian dari teori kreasi pengetahuan, motivasi, perubahan, khususnya perilaku sosial dalam kewirausahaan, lintas budaya dalam organisasi bisnis, fungsi-fungsi bisnis, dan juga teori pemangku kepentingan. Walaupun pada dasarnya mata kuliah strategi operasi akan berfokus pada manajemen operasinya itu sendiri, tetapi kami yakin bahwa pengetahuan dan juga nantinya analisis dan pengambilan keputusan akan dicapai sesuatu yang
kualitas yang bagus dari analisis dan juga problem solution-nya, apabila mereka juga bisa mendapatkan informasi dari mata kuliah yang ada sebelumnya dan sudut pandang yang lebih luas, di mana mereka bisa juga explore lewat googling atau lewat berbagai macam literatur yang ada, semacamnya. Dan untuk keterampilan umum tentunya di sini kami mengharapkan bahwa mahasiswa akan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, yaitu di sini dalam dunia bisnis, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Jadi lebih objektif. Keterampilan khusus yang kami harapkan adalah mengidentifikasi, menganalisis permasalahan bisnis terstruktur dengan menggunakan pendekatan analitis dan sistematis, serta merumuskan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mengenai pendekatan analitis dan sistematis ini sendiri, tentunya kami berharap bahwa mahasiswa tidak cuma menguasai hal yang berbau kualitatif, tetapi juga kuantitatif, terutama karena memang mata kuliah ini lebih bersifat kuantitatif, sehingga akan banyak teknis yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Tetapi kami juga berharap supaya mahasiswa tidak terpaku pada teknik menghitungnya sendiri, tetapi lebih lebih kepada pemahaman mengapa perhitungan tersebut memberikan sebuah hasil tertentu dan apa implikasi di balik hasil-hasil tersebut. Mengenai capaian pembelajaran mata kuliah, kami berharap bahwa mahasiswa akan mampu memahami dan menerapkan konsep manajemen operasi strategis atau jangka panjang berdasarkan pertimbangan akan implikasinya kepada perusahaan atau kegiatan bisnis, terutama milik mereka sendiri nanti, dalam berbagai skala. Mengenai konsepnya sendiri, kami berharap bahwa mahasiswa juga mampu memahami penggunaan konsep-konsep dan juga keterkaitan antar konsep itu sendiri, antara peramalan permintaan, pengaturan kapasitas, perencanaan produksi, pengaturan persediaan bahan baku, penjadwalan, dan juga akan dapat mengambil keputusan yang strategis, yang baik tentunya, terkait aktivitas operasional. Kami juga berharap bahwa mahasiswa mampu memahami konsep dan juga menganalisis berbagai macam keadaan yang terkait dengan manajemen rantai pasok. Jadi secara luas, secara lebih lebar daripada sekedar hanya perusahaannya saja, karena memang rantai pasok ini dialami oleh semua perusahaan. Selanjutnya kami juga berharap bahwa mahasiswa akan mampu memahami cara dan juga peran strategis dari penggunaan statistika, terutama dalam hal pengendalian aktivitas operasional dari sebuah perusahaan atau kegiatan bisnis. Maaf. Selain itu, kami juga berharap supaya mahasiswa dapat memahami konsep strategi produksi berupa lean production dan juga menganalisis waste yang selama ini mungkin terjadi di kejadian sehari-hari, sehingga akan dicapai sebuah pendekatan yang optimal dalam rangka mencapai titik equilibrium tadi, yaitu memuaskan pelanggan tetapi dengan biaya yang optimal. Seperti itu kira-kira. Adapun pustaka utama yang kami gunakan adalah buku berjudul Operations Management, Sustainability and Supply Chain Management, yang pada saat ini sudah berada di edisi yang ke-13. Adapun penulisnya adalah Jay Heiser, Barry Render, Chuck Manson, dan buku ini diterbitkan oleh Pearson Education Limited, dan edisi yang terbaru terbit pada tahun 2010. Maaf. Perencanaan mengenai jumlah pertemuan adalah sebanyak 16 kali, tentunya itu termasuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Berikut adalah chapters yang akan disampaikan untuk mencapai semua capaian pembelajaran. Pertama ya itu adalah operation strategy and global environment, dilanjutkan dengan forecasting, capacity management, aggregate planning, dependent inventory management and material requirements planning, short-term scheduling and sequencing, supply chain management, statistical process control, serta just-in-time and lean production.
Berikut adalah sedikit penjelasan untuk setiap chapter yang ada, di mana Operation Strategy and Global Environment akan berisi tentang pengaturan strategis dari kegiatan operasional untuk setiap perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing dan juga mencapai faktor keberhasilannya, terutama juga dalam lingkungan internasional. Mohon maaf, karena saya sedang sakit. Nomor 2 adalah forecasting, di mana forecasting ini adalah forecasting demand, di mana kami akan menunjukkan bahwa peramalan itu bukan sesuatu yang cenayang, tetapi lebih ke teknis juga, tentang perannya, dan juga tentang berbagai teknik peramalan permintaan yang sesuai dengan karakteristik produk, untuk dapat menggambarkan permintaan produknya dengan cukup tepat. Ketiga, capacity management adalah di mana kita belajar tentang pengaturan dalam penyesuaian kapasitas untuk memenuhi permintaan yang tadi sudah diramalkan. Setelah itu, akan masuk ke aggregate and production planning, di mana bab ini akan berbicara mengenai berbagai metode yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan tersebut dalam sebuah penjadwalan perencanaan jumlah produksi. Tentunya perencanaan jumlah produksi ini memiliki berbagai macam teknik yang akhirnya akan memicu mahasiswa untuk mempertimbangkan berbagai hal sesuai dengan apa yang nanti akan dihadapi. Selanjutnya adalah dependent inventory management, atau yang berhubungan dengan komponen dan bahan baku, dan juga material requirements planning, di mana di sini kita akan melakukan sebuah pembelajaran mengenai pengaturan jumlah dan juga jadwal keperluan persediaan bahan baku setiap produk yang kita akan buat, termasuk teknik pencatatannya supaya terjadi akurasi yang tinggi. Selanjutnya adalah short term scheduling, yaitu di mana seperti kita tahu juga semua produksi pasti memiliki jadwal, dan oleh karena itu dalam bab ini kita akan mempelajari tentang pengaturan jadwal dan pengaturan mengenai pengurutan pekerjaan dalam rangka memenuhi permintaan tadi. Tentang supply chain management, kita akan mempelajari tentang pengaturan segala kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang, mulai dari penyediaan bahan baku sampai tersampaikannya produk jadi di tangan konsumen dari hulu ke hilir. Tentang kolaborasi, tentang siapa saja pihak yang terlibat, dan sebagainya. Statistical process control adalah sebuah bab yang cukup khusus, karena pada dasarnya di bab ini merupakan sebuah hal yang lebih teknis, tetapi sekalian juga akan menjelaskan mengenai penggunaan statistika dalam mengendalikan proses dan juga kualitas proses produksi sebuah perusahaan. Tapi kami juga berusaha untuk memperlihatkan bahwa pendekatan statistika ini berupa pendekatan kuantitatif dan juga visual yang sangat akan membantu peningkatan prosesnya secara strategis jangka panjang, di mana ini juga akan sangat memudahkan buat pemeriksaan proses sehari-hari. Just in time and lean production adalah bab terakhir, di mana di sini kami akan berbicara mengenai penggunaan strategi lean production yang kemudian akan memastikan adanya penggunaan biaya yang optimal, optimasi proses, pengurangan waste, sehingga tetap dapat meningkatkan keuntungan dengan tetap mencapai kepuasan pelanggan yang baik. Saya tidak lelah untuk bisa mengatakan bahwa kata kunci dari dunia manajemen operasi dan juga strategi operasi adalah efisiensi dan efektivitas, di mana yang kami capai adalah sebuah titik keseimbangan antara biaya yang optimal dan juga kepuasan pelanggan yang baik, sehingga akan didapatkan sebuah keuntungan yang akan membuat perusahaan berkembang lebih jauh lagi. Sistem pembelajarannya kebanyakan berupa metode pertemuan, baik itu merupakan metode luring ataupun daring, di mana di dalamnya akan terdapat banyak hal berupa tanya jawab, diskusi, pemberian contoh, pengemukakan pendapat, dan juga ada berbagai macam kegiatan yang lain, seperti latihan soal, kuis, dan lain sebagainya. Dan dengan adanya 3 SKS, kami juga memastikan bahwa
mahasiswa dapat, eee, mengoptimalkan penggunaan waktunya untuk bisa memahami berbagai macam konsep dan juga mengembangkan kemampuan analisis mereka yang baik mengenai dunia operations, sehingga nanti mereka dapat mengambil keputusan yang baik mengenai operations, terutama ketika mereka punya bisnis ataupun bekerja secara profesional di kantor. Metode pembelajarannya, eee, adalah kombinasi dari berbagai macam metode pembelajaran, yaitu discovery learning, self-directed learning, di mana 2 hal ini adalah metode-metode yang kami tekankan bagi mahasiswa untuk bisa lebih mengerti secara teknis dan konseptual mengenai apa yang dibicarakan di tiap bab, mencoba untuk mencari juga contoh-contoh nyata di dunia, sekeliling mereka, karena ada kecenderungan bahwa istilah-istilah yang dipakai mungkin sedikit terlalu tinggi, di mana operations ini adalah sesuatu yang sebenarnya mereka sudah hadapi sehari-hari, tapi karena banyak sekali perhitungan dan juga istilah yang sophisticated, mungkin mereka terlewat menyadarinya bahwa sebenarnya mereka memang sudah melakukan, manajemen operasional dan strategi operasi sehari-hari. Berdasarkan, kelas yang ada, di mana kami juga memberikan berbagai macam contoh yang bisa relate lebih lagi terhadap kehidupan mereka, bukan cuma contoh-contoh terhadap bisnis, walaupun contoh bisnis akan lebih masuk juga untuk mereka mengerti penerapan setiap konsep, tapi kami juga memberikan kesempatan lewat tugas-tugas yang ada, dan juga diskusi yang ada supaya mereka bisa saling membantu dan memberikan pendapat dan juga, berperan dalam, eee, peningkatan pemahaman dan kemampuan analisis serta pengambilan keputusan yang baik bagi setiap teman. Sehingga kami juga bisa bilang kalau ini adalah collaborative learning. Sedangkan 2 yang terakhir, contextual instruction dan problem based learning, kami mengembangkannya dengan contoh-contoh tugas yang kemudian akan meminta mereka untuk melihat keadaan sehari-hari, terutama mengenai bisnis yang ada di sekitar mereka, tentang bagaimana setiap konsep diterapkan, dan bagaimana mereka akan mencoba untuk memberikan sebuah kreasi problem solution, tentunya open ended, karena, di sini tujuannya supaya mereka benar-benar mengerti saja, eee, bagaimana penerapan setiap konsep. Alat pembelajaran di dalam kelas ini adalah tanya jawab dan diskusi pada dasarnya, di mana perkuliahan kebanyakan memang disampaikan lewat PowerPoint presentation, kadang-kadang ada video, kadang-kadang pembicaraan yang lebih ngalor ngidul, lebih luas, bukan apa-apa, supaya mereka juga mengerti bahwa konsep-konsep ini tidak hanya dipakai di kasus-kasus bisnis saja, tetapi memang kasus-kasus di luar itu yang mereka hadapi, sering atau pernah hadapi sehari-hari. Karena itu kasus-kasus kecil, baik yang benar-benar contoh bisnis atau bukan, itu bisa menjadi persoalan yang kami bicarakan sehari-hari di kelas, serta adanya tugas-tugas baik berupa kuantitatif yang tentunya sangat, eee, menekankan penggunaan formula perhitungan dan juga kemampuan analisis kuantitatif mereka. Karena setelah hasil yang didapatkan mereka harus mengerti juga sebenarnya apa maksud dari angka-angka yang ada, termasuk metode mana yang dipakai, karena mereka juga harus tahu sebenarnya kondisi yang ada seperti apa, sehingga metode yang pas adalah yang seperti apa. Tugas kualitatif adalah sebuah tugas yang membuat mereka lebih punya kesempatan untuk bisa mengemukakan pendapatnya dengan lebih baik dan bisa untuk memberikan analisis yang walaupun mungkin lebih, eee, permukaan, tetapi tujuan kami adalah supaya mereka benar-benar bisa berbicara dalam konteks operasional ini. Sedangkan terakhir adalah kuis, alat pembelajaran di mana memang di sini yang sangat
tekankan adalah kemampuan teknis mereka, baik pengetahuan mengenai konsep ataupun berhitung. Interaksi perkuliahan terjadi dengan adanya pemaparan topik yang kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab, biasanya pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang tidak mengarah secara spesifik ke konsep, tetapi lebih ke contoh luas, supaya mereka juga bisa mengerti konsepnya seperti apa, tanpa menggunakan istilah-istilah yang sudah ada di buku. Tetapi saya menggunakan kesempatan untuk bisa membuat mereka berbicara sebenarnya apa yang ada di pikiran mereka dan juga dengan kata-kata mereka sendiri. Pembahasan rumus dan soal itu juga dilakukan, tetapi tentunya dilanjutkan dengan penjelasan sebenarnya rumus dan persoalan itu sebenarnya untuk menggambarkan apa. Dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai penggunaan rumus dan soal dan juga, soal tadi bagaimana implikasinya di kegiatan bisnis yang mereka akan hadapi. Sistem penilaian yang digunakan di kelas ini tentunya berdasarkan peraturan yang sudah ditentukan oleh program studi itu sendiri, terdiri dari terdiri atas 3 hal, mohon maaf. Yang pertama adalah angka rata-rata tugas, di mana saya sendiri sebagai dosen sangat menekankan keaktifan di kelas, karena saya banyak sekali memiliki pertanyaan yang cukup, random dan saya rasa cukup bisa mereka jawab dengan mendasarkan pada pengalaman sehari-hari. Oleh karena itu, dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan mereka dapat dengan lebih mudah, membayangkan bagaimana penerapan konsepnya di dalam dunia. Tugas yang ada tidak terlalu banyak, tetapi tidak terlalu sedikit juga, tapi setiap tugas diharapkan dapat mengembangkan keahlian analisis dan juga kemampuan mengembangkan solusi dari setiap mahasiswa. Tentunya itu merupakan kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Eee, Memang ada kecenderungan beberapa mahasiswa mungkin sulit menghubungkannya, tetapi dengan harapan, bahwa mereka semuanya bisa mengerti secara keseluruhan, maka memang tidak ada penekanan yang benar-benar supaya semuanya harus jago ngitung, tapi pada dasarnya memang ini, eee, perlu sekali bagi setiap mahasiswa untuk menguasai perhitungan dasar untuk bisa mengerti, mmm, bagaimana mencapai sebuah kesimpulan dan kesimpulan itu kemudian akan memicu keputusan apa. Dan untuk membantu itu tentunya kuisinya ini yang akan, dilakukan. Kuis benar biasanya kalau orang bilang itu adalah hafalan seperti itu, tetapi sebenarnya tidak juga karena, eee, biasanya soal yang kami berikan adalah soal yang lebih analytical juga, walaupun pada dasarnya bisa dijawab karena kuis ini sifatnya open book. Tentunya sistem penilaian juga ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana persoalan yang ada biasanya campuran kualitatif dan kuantitatif, di mana mereka mendapatkan sebuah case yang penyelesaiannya cukup open-ended, tentunya ada rubriknya sendiri. Tapi ada juga perhitungan yang lebih close-ended, karena bagaimanapun skills untuk kuantitatif mereka memang perlukan juga untuk mata kuliah ini. Contoh pembahasan dalam kelas yang saya sertakan dalam video selanjutnya adalah mengenai bab yang saya sudah sebutkan sebagai bab yang cukup spesial, karena penggabungan antara strategi operasi dan juga statistik, yaitu Statistical Process Control, di mana kami akan membicarakan tentang peran statistik, dalam pengendalian proses produksi yang ada, baik secara sehari-hari ataupun kedudukannya dalam, eee, perkembangan dan kegiatan perusahaan yang lebih strategis atau jangka panjang.
Sekian yang saya dapat, berikan pembahasan mengenai mata kuliah kami yaitu strategi operasi, maaf. Mmm, Apabila ada kekurangan, dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya, tapi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih dan selamat pagi atau selamat siang dan selamat sore.